Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua ya? Alhamdulillah Sehat, Pak. Ya, baik. Dalam kondisi pandemi, ini kita harus selalu menjaga kesehatan. Ingat, corona masih berada di sekitar kita. Biasakan rutin untuk olahraga, selalu menerapkan protokol kesehatan, dan juga usahakan selalu makan makanan yang bergizi. Nah, baik, sudah sekian lama pembelajaran kita, ini kita lalui dengan hanya daring. Saya harap kalian juga menjaga kesehatan di era pembelajaran daring. Jangan terlalu lama di depan layar, usahakan aturan 20-20-20. Jadi setiap 20 menit, itu ada relaksasi 20 detik. Usahakan selama 20 detik itu melihat hal-hal yang tidak menimbulkan radiasi. Dan juga usahakan untuk selalu menatap layar kurang lebih jaraknya mencapai jarak aman. Sebagai wujud rasa syukur, karena kita masih diberi kesehatan hari ini untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, maka alangkah baiknya kalau kita buka dengan doa dulu. Ketua kelas, saya minta Bu Devi untuk memimpin doa. Monggo silakan. Untuk memulai pelajaran ini, mari kita berdoa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa silakan. Selesai. Terima kasih Saudari Devi. Untuk selanjutnya, agar kita selalu bisa mengenang jasa para pahlawan, mari kita dengarkan dulu lagu Indonesia Raya. Silakan diikuti dan menghayatinya dalam hati. Baik. Terima kasih. Oh ya, jangan lupa hari ini mengisi absensi yang sudah saya bagikan di grup WA. Absensinya nanti Google Form-nya silahkan diisi. Mungkin ketua kelas ada temannya yang kemarin izin, saya belum sempat mengecek di Google Form-nya. Masuk semua, Pak. Sudah masuk. Oh iya, terima kasih. Terima kasih. Saya belum ngecek. Tapi dilihat dari online ini, dari daftar hadir yang online, kayaknya semua online ini. Mungkin ada yang masih ingat pelajaran di mata pelajaran ATK mengenai bahan baku dan bahan penunjang. Ada yang masih ingat? Saya, Pak. Ya, Saudari Tevi, silahkan. Ya. Yang saya ingat pelajaran ATK itu kemarin itu bahwa bahan baku itu merupakan bahan utama Bapak yang diperlukan untuk membuat suatu barang hasil produksi. Itu bagus sekali. Sangat tepat jawabannya. Mungkin ada yang bisa menambahkan bentuk dari bahan baku atau bahan penunjang. Misalkan pasannya, Usman mungkin bentuknya atau pasannya bahan baku atau bahan penunjang yang biasa digunakan? Bentuknya bisa padat, Pak, dan bisa cair untuk wujudnya. Ya, sangat tepat. Jadi sangat luar biasa murid-murid Bapak ini semua. Kalau kemarin kita sudah mempelajari bahan baku dan bahan penunjang itu di mata pelajaran ATK, memang benar itu ada yang berbentuk padat, ada yang berbentuk cair, dan juga ada yang berbentuk gas. Nah, di pertemuan yang minggu lalu, kita sudah mempelajari bagaimana bahan yang cair dan gas itu dialirkan. Jadi dengan menggunakan pompa atau kompresor. Nah, yang akan kita lanjutkan hari ini, itu bagaimana kita memindahkan atau mengalirkan zat yang
berupa padatan. Jadi itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, untuk mengukur kemampuan dan pengetahuan awal kalian, silakan dicek di grup WA kelasnya. Di situ sudah saya bagikan Google Form untuk mengecek pengetahuan kalian mengenai bahan baku, terutama yang bentuknya padat ini dialirkan. Saya beri waktu 7 menit, silakan dicek di grup WA kelasnya, itu ada Google Form yang sudah saya kirimkan. Waktunya 7 menit mulai dari sekarang. Baik, sudah selesai ya. Nah, selama saya melihat hasil kalian, silahkan juga sekalian kalian mendownload materi ajar yang sudah saya share juga di grup WA. Jadi di grup WA itu silahkan di-download materi ajarnya. Sementara saya ngecek hasil pretest kalian. Nah, ini saya sudah buka. Dari hasil pretest ini memang ada beberapa yang masih kurang. Tidak masalah karena memang tes ini bukan untuk menilai kalian, saya ambil dari nilai akhir, bukan. Jadi hanya untuk mengetahui pengetahuan kalian. Yang akan kita bahas hari ini itu mengenai zat alir untuk zat padat. Saya share screen dulu. Nah, ini jadi yang akan kita pelajari itu kita sudah sampai ke kompetensi dasar yang ke-7 ini. Di menerapkan zat alir, menerapkan alat pengalir zat padat dalam proses industri kimia. Yang kedua, untuk keterampilannya mengoperasikan zat alir, mengoperasikan alat pengalir zat padat atau conveyor, biasa kita sebut itu, dalam proses industri kimia. Sedangkan IPK-nya ada 3. Yang pertama, mengklasifikasikan jenis alat pengalir zat padat dalam proses industri kimia. Yang kedua, menentukan alat pengalir zat padat yang sesuai kebutuhan dengan baik. Sedangkan yang ketiga, menentukan cara kerja alat pengalir zat padat. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, itu peserta didik dapat mengklasifikasikan jenis alat pengalir zat padat dengan benar. Sedangkan yang kedua, peserta didik mampu menentukan alat pengalir zat padat yang sesuai kebutuhan dengan baik. Sedangkan yang ketiga, peserta didik dapat menentukan cara kerja alat pengalir zat padat dengan baik. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, untuk teknik penilaian, Bapak akan menggunakan tes dan non-tes untuk mengetahui kemampuan kalian di akhir pembelajaran. Jadi untuk pengetahuan, Bapak akan menggunakan tes, sedangkan untuk keterampilannya saya akan ambil saat kalian nanti melakukan diskusi. Berikut untuk nilai sikapnya. Apakah sudah siap kalian mengikuti pelajaran hari ini? Siap, Bapak. Iya, Bapak. Oke. Nah, kalau kalian mengikuti dengan baik pelajaran ini, mungkin kalian akan
mempunyai bekal apabila nanti sudah terjun di dunia usaha maupun dunia industri. Apalagi banyak industri yang menggunakan konveyor dalam proses industrinya. Siapa tahu kalian nanti ditempatkan menjadi operator di sana. Silahkan dilihat, diamati. Ada yang belum bisa melihat videonya? Halo? Sudah bisa, Pak? Sudah bisa ya? Semua sudah bisa melihat ya? Baik. Sudah selesai mengamati videonya? Pak, Hampir, Pak. Saya, Pak. Saya sudah, Pak. Oke. Ya sudah Bapak. Sudah, Pak. Sudah. Baik. Sudah Pak. Dari video yang sudah diamati tersebut, mungkin ada yang bisa merumuskan masalahnya. Silahkan rumusan masalahnya nanti dituliskan di LKPD yang sudah saya bagi linknya. Jadi silahkan dipantau grup WA-nya, LKPD ada di link. Nanti silahkan dituliskan di link di LKPD tersebut. Jadi diunduh dulu LKPD-nya, linknya saya bagikan. Kalau ada yang belum bisa, ini jadi video ini dari video tadi. Ini ada gambar, silahkan nanti dituliskan LKPD-nya di sini, diisi LKPD-nya. Nah, link untuk LKPD nanti kalau ada yang belum bisa mendownload, ini linknya sudah saya bagikan via grup. Baik, mungkin ada yang mencontohkan satu untuk sebelum kita ke LKPD, masalahnya satu saja. Mungkin saudari Teddy. Iya Bapak, tadi sempat melihat gambar sedikit tadi itu mengangkut pasir ya Pak ya itu tadi ya. Nah, Ya, betul. itu alat apa itu Pak yang bisa menaikkan pasir dari bawah sampai ke atas itu apa namanya Pak? Itu nanti permasalahannya nanti di situ nanti saya tulis di LKPD nanti. Iya, iya betul. Jadi contoh permasalahan yang wajib kalian isi di LKPD itu seperti yang diungkapkan saudari Tevi. Jadi tentunya masih banyak pertanyaan yang muncul di pikiran setelah melihat video dan juga gambar tersebut. Nah, itu silakan dituliskan semua di LKPD. Nah, sekarang membagi beberapa kelompok yang tiap kelompoknya terdiri dari 4 atau 5 orang. Ada yang 4 orang, ada yang 5 orang. Nah, kelompok, nama-nama kelompok itu sudah saya share di grup WA. Silahkan dilihat. Tolong tetap aktif memantau di grup WA kelas. Dari kelompok tadi, nanti silahkan berdiskusi, menyelesaikan permasalahan yang sudah dituliskan di LKPD. Nah, itu penyelesaian masalahnya, silahkan berdasarkan materi ajar boleh, berdasarkan sumber yang lain juga boleh. Saya persilahkan untuk keluar dari Google Meet ini, saya sudah menyiapkan Google Meet untuk tiap-tiap kelompok. Nah, linknya untuk tiap-tiap kelompok itu sudah saya bagikan di grup WA. Jangan sampai salah masuk. Nanti saya akan memantau bagaimana jalannya diskusi kalian di Google Meet yang ada di kelompok kecil tersebut. Apakah sudah jelas? Ada yang ditanyakan mungkin? Jelas, Bapak. Alhamdulillah kalau sudah jelas. Nah, sekarang silakan meninggalkan ruangan untuk bergabung ke Google Meet yang kelompok kecil tadi. Jadi di situ ada 4 kelompok, saya bagi menjadi 4 kelompok. Nanti sekalian untuk menyelesaikan masalahnya. Nanti baru saya infokan via
grup WA kapan bisa bergabung ke kelas besar lagi. Baik, silakan. Oke, sudah selesai ya. Ini kelompok 1 belum ada perwakilan yang masuk kelas ini ya, kelas besar. Kelompok 1, oke, sudah siap semua. Baik, karena kelompok 1 telat untuk masuk ke grup besar, ke Google Meet ini, maka sebagai bonusnya saya minta untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok 1 siapa yang mewakili? Halo, kelompok 1, siapa yang mewakili untuk presentasi hasil diskusinya? Nevi, Pak. Oh ya. Tadi saya sudah menyampaikan masalahnya ya Pak. Ini kebetulan saya satu kelompok sama ini Herman ini. Tolong Herman menyampaikan hasil diskusi kita tadi ya. Minta tolong ya. Baik. Saya mewakili dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami, Pak. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa yang kita diskusikan di kelompok, bahwasanya tadi kita melihat video pertama adalah tentang berbagai macam alat angkut dengan wujud yang berbeda-beda. Ada wujud cair, ada padat, kemudian ada yang serbuk. Dari situ ternyata ada jenis-jenis yang berbeda. Ada conveyor, dari literatur kita ambil ada conveyor jenis chain, ada yang pneumatik, kemudian ada juga screw, kemudian juga ada lagi belt. Nah, masing-masing itu juga sistemnya sangat dari cara kerjanya itu akan mengalirkan dari input umpan ke berikutnya, juga dipengaruhi juga dengan jumlahnya. Jadi kalau cair berarti harus ada aliran, jumlahnya, alirnya, dan jenisnya juga. Itu Pak, entah yang dapat saya sampaikan Bapak dari kelompok 1 Bapak. Baik, terima kasih. Luar biasa kelompok 1. Telat masuk ke room ini karena memang permasalahan yang ditemukan banyak. Mungkin ada yang menanggapi dari kelompok lain. Permasalahan sudah dituliskan di LKPD. Tolong nanti meskipun kalian bekerja dalam kelompok, nanti LKPD-nya itu tetap secara individu dikirimkan di Google Drive yang seperti biasa, yang sudah saya upload linknya, saya bagi linknya itu di WA. Nah, nanti silakan dikumpulkan seperti itu. Pembelajaran ini mungkin ada yang perlu ditanyakan atau masih ada yang belum jelas. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada? Semua sudah jelas? Sudah jelas, Bapak. Oke, baik. Alhamdulillah pelajaran hari ini berlancar dengan berjalan dengan lancar, dengan tertib. Mudah-mudahan hasil pengetahuan kalian itu meningkat. Nah, untuk mengukurnya, tolong dikerjakan soal-soal yang ada di Google Form. Linknya sudah saya kirimkan via WA. Waktu untuk mengerjakannya 10 menit. Jadi ada 10 soal di situ. Ada 10 soal yang waktunya 10 menit. Silakan bekerja mulai dari sekarang. Sudah selesai? Sudah, Bapak. Kalau sudah selesai, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang reaktor. Jadi tolong dipersiapkan sebelumnya. Buku pegangan siswanya bisa dipelajari. Nah, untuk mengakhiri kegiatan ini, sebelum kita tutup dengan doa, mungkin ada yang menyampaikan refleksi apa yang didapatkan hari ini. Saya, ada Pak. yang, oke, silakan Saudari Tevi. Refleksi yang bisa saya sampaikan setelah mengikuti pembelajaran hari ini, itu pembelajaran hari ini itu sangat menyenangkan, Pak. Ya, karena apa? Karena Bapak tadi sudah menjelaskan tadi tujuan kita itu mau ngapain hari ini belajar. Permasalahan dari situ dan akhirnya setelah berdiskusi kami dapat menjawab dari permasalahan yang muncul tadi, Pak. Nah, kemudian instruksi dari Bapak itu juga tadi
sangat jelas. Jadi kami tidak merasa kebingungan, terutama dalam mengerjakan LKPD. Begitu Pak, refleksi dari saya. Oke, terima kasih Saudari Tevi. Pembelajaran berikutnya. Mudah-mudahan untuk berikutnya pembelajaran yang kita lakukan itu bisa lebih menyenangkan dan lebih untuk mengakhiri pembelajaran ini, silahkan Ketua Kelas Saudari Devi untuk memimpin doanya. Teman-teman, untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa supaya pembelajaran tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih semuanya. Selalu jaga kesehatan, jangan lupa protokol kesehatan di masa pandemi ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.